Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini, di waktu duha ini, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis ilmu, bersilaturahim dan bersilatul ilmi. Kita menyambung rahim dan menyambung ilmu di antara kita. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmat besar, salah satu nikmat besar itu ya ketika kita bisa hadir di majelis ilmu seperti ini, ya. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sering kita mendengar hadis ini, idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Kalau Allah menginginkan kebaikan buat kita itu, Bu, ya, ista'malahu, artinya Allah menyibukkan kita atau menggunakan kita. Para sahabat itu bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, bagaimana engkau menyibukkannya ya Rasulullah? Ya, kemudian beliau menjawab, ya, yuwaffiquhu li amalin salihin qoblal mauti. Allah berikan taufik itu di situ artinya kemudahan. Allah berikan kemudahan untuk beramal saleh, ya, sebelum kematiannya. Jadi kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal saleh, itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa datang ke sini, ya, dimudahkan melangkahkan kaki ke sini, itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan enggak semua orang sempat ya, Bu, ya. Ya kan enggak semua orang sempat di situ. Ada yang mungkin disibukkan oleh suatu kesibukan, atau mungkin ada yang terhalang karena lagi malas dan sejenisnya, ada yang karena pekerjaan, ya, bisa jadi. Maka kalau kita diberikan kemudahan itu ya tandanya Allah menginginkan kebaikan buat kita, Ibu, ya. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Pembahasan kita insyaallah ya, Bu, ya, di pagi hari ini mungkin untuk mengingatkan kita lagi, ya. Mengingatkan kita, ya, bulan yang enggak lama lagi akan hadir, ya. Bulan Ramadan, ya, kita melihat apa saja amalan-amalan utamanya, ya, Bu, ya. Karena amalan itu kan banyak, Bu, ya, Pak, ya. Banyak sekali, Pak. Amalan itu banyak, kemudian nggak mungkin kita mengerjakan semuanya. Kita bisa memilih yang paling prioritas, yang paling utama di antara yang banyak itu, ya. Dan itu tentu perlu kita ilmui apa yang perlu kita optimalkan di bulan Ramadan tersebut. Nah, kita lihat dulu, Bu, sebelum kita masuk menjelaskan amalan-amalan utama itu. Ya, kita lihat dahulu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis yang sering kita dengar juga, Bu. Kalau udah Ramadan ini sering kita dengar. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Nah, siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab, ikhlas lillahi ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min
dzambihi. Diampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Jadi di situ dijelaskan dua kata, Bu. Dua yang menjadi kuncinya di situ, imanan wa hisaban. Iman, Bu, ya. Iman itu nggak cukup dengan hati, Ibu ya. Iman itu mencakup tiga hal. Kalau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan tiga hal iman itu, Bu ya. Iman itu ya takrir ya, penetapan di dalam hati ya. Kemudian ucapan dengan lisan, al-qaulu bil lisan, kemudian al-amal bil jawari. Ya. Ditetapkan dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, kemudian itu yang diniatkan itu. Kemudian kita amalkan dengan anggota badan. Sehingga iman itu nggak bisa cuma dengan pengakuan, Bu. Nggak bisa dengan pengakuan. Saya mengaku beriman, kemudian sudah selesai perkara, nggak cukup begitu. Kalau kayak gitu, iblis juga beriman. Iblis kan mengakui ya, Allah Ta'ala sebagai Allah Subhanahu, sebagai Tuhannya. Mengakui, Bu. Beriman. Beriman, dia mengakui di dalam hatinya, cuman amalannya mengingkari apa yang diyakini di dalam hatinya. Kalau kita ya harus mencakup ketiganya. Harus keimanan, lisan, dan perbuatan. Kita mengakui sebagai seorang muslim, rukun Islam yang 5 itu kan nggak boleh diingkari. Satu pun nggak boleh diingkari itu. Rukun Islam yang 5 itu satu pun nggak boleh diingkari. Ya. Mulai dari syahadatnya itu pokok. Syahadat itu pokok. Kalau Rasul Amri al-Islam dalam hadis itu dikatakan, pokok segala urusan itu Islam. Orang kalaupun baik, Bu, kalau nggak muslim itu kan nggak akan berfaedah sama sekali. Orang yang menciptakan mikrofon ini mungkin pernah dengar juga ya, mikrofon misalnya siapa. Kalau misalnya dia non muslim banyak pahalanya, Bu, dipakai azan, dipakai pengajian. Tapi kalau seandainya enggak, ya akan berakhir sia-sia karena pokok segala urusan itu ada di al-Islam. Makanya Nabi itu sangat berkeinginan sekali pamannya Abu Thalib masuk Islam. Kan mau meninggal itu kan disamperin sama Nabi, Bu. Ya, apa namanya? Bersyahadat gitu. Katakan la ilaha illallah. Cuman di situ ada Abu Jahal dan teman-temannya kemudian ya ngancam gitu ya. Nah, cuma hati-hati. Jangan kamu mengingkari Tuhan nenek moyangmu. Akhirnya beliau meninggal bukan dalam kondisi sebagai muslim kan, bukan ya, Bu ya. Nah, dalam beberapa pandangan para ulama itu menjelaskan beliau mendapatkan azab yang paling ringan di neraka itu, Bu. Azab yang paling ringan itu apa? Nah, yang kalau pakaikan sendal dari neraka itu, yang kalau dipakai kepalanya langsung mendidih itu, Bu. Nah, itu. Itu paling ringannya. Dan itu didapatkan salah satunya oleh pamannya Nabi. Kenapa? Ya, karena beliau menolong dakwah Nabi itu. Walaupun beliau meninggal dalam kondisi non-muslim. Bayangkan yang enggak sama sekali. Oke. Nah, maka iman itu enggak cukup dalam hati. Kita meyakini puasa Ramadan itu wajib, ya berarti enggak cukup dengan kita mengimani di dalam hati. Kita perlu nanti dengan lisan. Lisan itu kita niatkan ya, Pak Ji. Kita niatkan. Niat puasa Ramadan dengan puasa sunnah kan bedanya di situ ya. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan, puasa nazar dan sejenisnya, puasa qadha juga di situ harus diniatkan di malam harinya. Malam yabit as-siyam minal laili fala siyama lahu itu. Siapa yang tidak meniatkan puasa dari malam harinya maka tidak ada puasa baginya. Makanya kita seringkali ya diniatkan di malam hari pas tarawih itu, Bu ya. Walaupun tidak harus dilafazkan sebenarnya, tapi dilafazkan untuk menguatkan niat ya oke juga gitu. Silahkan saja sebenarnya. Kalau puasa sunnah bedanya di situ. Kalau puasa sunnah misalnya pagi-pagi tadi nggak ada makanan langsung puasa itu boleh. Ya langsung puasa itu ya. Boleh itu. Itu kalau puasa sunnah, makanya di lisan. Kemudian menjadi perbuatan bagi kita, menjadi perbuatan dengan amalan kita. Itu iman, Bu. Jadi imanan. Kemudian wahtisaban, apa arti ihtisaban, Bu? Pak Haji, ikhlas ya. Ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Kunci amalan itu dua sebenarnya. Pertama ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah ya, ngikut caranya Nabi ya. Pertama ikhlas lillahi ta'ala. Kalaupun kita ngikut cara Nabi berpuasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kemudian kita nggak ikhlas ya nggak berfaedah juga, Bu ya.
Kalau kata Ibnul Qayyim itu ilam tukhlis fala ta'mal gitu. Kalau nggak ikhlas bukan nggak usah beramal. Dalam artian bukan berarti kalau nggak ikhlas nggak usah berpuasa kan gitu. Kita harus berusaha untuk ikhlas. Ikhlas dalam berpuasa itu, Bu. Ikhlas itu proses, Bu. Ikhlas tuh nggak bisa langsung jadi, Bu. Ya. Ibu mungkin ke sini dari sebagian ada yang niatnya ikhlas, tiba-tiba di jalan ada godaan. Datang ke situ tuh mungkin ini gini gini, kemudian niatnya berubah gitu. Ada yang awalnya mungkin berangkatnya terpaksa, kemudian seiring bertambahnya ilmu, bertambahnya kesadaran di jalan misalnya. Oh iya seharusnya saya ikhlas, ikhlas berusaha. Kemudian berusaha untuk ikhlas. Makanya ikhlas itu proses, Bu. Nggak ada orang yang langsung ikhlas itu. Nggak ada yang langsung ikhlas. Ikhlas itu proses, nah. Kan akhlasa yukhlisu ikhlasan itu proses. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Kenapa digunakan kata-kata fi'il mudhari apa namanya isim fa'il ya? Isim fa'il mukhlisina itu kan isim fa'il ya, Bu, ya. Kenapa digunakan itu ya karena dia bersifat dawam ya. Dawam itu artinya selalu. Ya. Jadi dia enggak sesuatu yang berlalu. Saya tidak ikhlas di awal kemudian cukup sampai akhir enggak. Sama kayak saya sholat misalnya, Bu, saya sholat di awal ikhlas lillahi ta'ala kemudian ya bisa jadi di tengah-tengah sholat itu ada godaan, Bu. Tiba-tiba ada misalnya presiden lihat saya, oh, saya perbaiki. Bisa jadi, Bu, ya. Atau misalnya kita di awal tuh nggak ikhlas. Cuman ketika masuk masjid kemudian baca apa namanya? Misalnya baca tulisan di masjid itu poster atau apa. Harus ikhlas berniat kemudian berusaha mengikhlaskan niat. Semua itu proses itu bisa jadi. Itu juga hidup kita ini. Kita itu nggak bisa mengklaim bahwasanya kita pasti akan menjadi ahli surga kemudian kita mengklaim yang lain masuk neraka itu nggak akan bisa gitu ya. Karena bisa jadi terjadi perubahan itu. Makanya kita yang memohon pada Allah itu apa ya? Kita yang memohon pada Allah untuk dikuatkan hati kita di atas keislaman. Ya muqallibal qulub. Ya wahai zat yang maha membolakkan balikkan hati. Sabit qalbi ala nikah. Tetapkan hatiku di atas agamamu. Wa ala ta'atika di atas ketaatan kepadamu. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang susah itu kan istiqomah, Bu. Makanya kita sholat baca Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim itu kan dari kata istiqomah. Mustaqim itu dari kata istiqomah ya, Bu, ya. Istiqomah yastaqimu itu. Mustaqim orangnya. Tunjuki jalan yang istiqomah, jalan yang lurus itu. Wadul maudhu tidak orang yang yang dimurkai. Siapa murkai? Orang-orang Yahudi. Ada ilmu dan enggak mau diamalkan oleh dhalin. Dan juga orang tersesat Nasara. Kenapa? Karena ada ibadah rajin tapi enggak diilmui. Ibadahnya rajin, cuman enggak diilmui orang Nasara. Waladhdallin atau ada ilmu tapi nggak mau diamalkan ya walal maudhu. Kita minta jalan yang di tengah-tengah itu. Shiratal mustaqim tuh. Itu jalannya para nabi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim itu kan diartikan para ulama itu jalannya para nabi ya, para syuhada, para sholihin. Itu. Jalan yang lurus itu enggak melirik. Kalau udah miring kiri balik lagi ke tengah, udah mulai ke sini balik lagi ke tengah. Gitu sampai akhir hayat tuh. Maka kita memohon pada Allah Taala yang muqallibal qulub gitu. Karena nggak tahu, makanya kita juga dilarang untuk menghakimi orang. Tugas kita itu kan menyeru orang kepada kebaikan, ngajak datang ke pengajian, ngajak sholat. Tapi untuk menghakimi kamu pasti masuk surga atau marah kita merasa orang itu udah diajak berkali-kali kemudian nggak mau juga, kemudian kita neraka kamu itu nggak bisa. Jadi nerakanya ke kita. Gitu. Makanya dalam hadis itu, dalam hadis Arba'in Nawawiyah itu hadis yang keempat itu ya, ada orang-orang yang beramal dengan amalan ahlus surga, kemudian tinggal sehasta kematiannya Allah tetapkan dia menjadi ahlu neraka. Ada orang-orang yang beramal dengan amalan ahlu neraka. Kemudian tinggal sehasta nyawanya Allah tetapkan dia menjadi penduduk surga. Kenapa begitu? Itu yang dijelaskan juga oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin itu bahwasanya dia beramal dengan amal alul jannah itu, alul surga itu dalam pandangan manusia, Bu. Jadi saya lihat misalnya orangnya baik sekali atau ibu dia saya orang yang baik. Ternyata dalam hati saya berbuat seperti itu bisa jadi pengennya dipuji orang gitu ya. Atau ya enggak ikhlas lillahi ta'ala, ada kemunafikan di hati saya itu yang nauzubillah min zalik gitu. Makanya kita dilarang untuk itu. Salah satu Asmaul Husna itu kan namanya Al-Latif ya, Bu. Al-Latif. Al-Latif ya, Bu ya. Apa Al-Latif, Bu? Ya, apa Bu Al-Latif? Ya, Maha lemah lembut ya, Bu. Kalau Imam Al-Baghawi itu mengartikan Al-Latif itu Allah menutupi aib-aib kita, Bu. Yang kalau kita berjalan di muka bumi ini, Bu, itu kita malu. Ya. Itu al-latifnya Allah itu. Makanya al-latifnya Allah apa, Bu? Allah menutupi aib-aib kita kata Imam Al-Baghawi.
yang kalau dibukakan, jangankan kita mau berjalan, keluar rumah aja malu mungkin. Kita ini kan punya aib semuanya, Bu. Iya apa bukan, Bu? Ya, nah pasti. Saya kalau tahu Ibu aib saya di sini, mungkin Ibu nggak akan mau. Saya juga nggak mau duduk di sini. Ya, gitu Ibu. Kalau tahu aib saya gitu. Bagaimana Ibu juga kalau tahu saya tahu aib Ibu, mungkin Ibu nggak mau hadir juga. Jangankan mau hadir di sini, mau keluar rumahnya nggak mau. Makanya kita dilarang untuk sibuk apa, Bu? Tajassus. Tajassus itu apa? Cari-cari kesalahan orang gitu. Sibuk dengan aib orang lain. Menyebarkan aib orang lain. Karena ada larangan itu. Satu hari Rasulullah melewati 2 kuburan, kata Rasulullah, ini 2 kuburan ini sedang disiksa, kata Rasulullah. Mayu azabani fi kabirin. Keduanya enggak disiksa gara-gara dosa besar. Ya. Pertama gara-gara dia ya la yastanzih minal baul, enggak jaga pipis ya, ketika pipisnya enggak dijaga, enggak taharah dengan benar gitu. Yang kedua, itu dia an-namam ya, ya tukang namimah dia. Tukang namimah, tukang adu domba, tukang gosip, tukang gibah itu. Ya, itu termasuk, Bu. Itu lidahnya berbahaya. Makanya itu, Bu ya, kita bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini ya dijaga aib kita. Kalau udah dijaga aibnya jangan dibuka juga, nggak boleh buka aib, Bu ya. Nah, siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah tutupi aibnya pada hari kiamat. Itu, Bu, yang menjadi inti kita. Jadi ihtisab, ikhlas lillahi ta'ala. Jadi siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Sekarang kita lihat, Bu, apa saja amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Ini ada 5 amalan, Ibu ya. Kita bisa optimalkan di bulan Ramadan. Amalan banyak, Bu, cuman kita pilih yang utama ya. Pertama, Bu, yang paling utama amalan di bulan Ramadan itu memang sedekah itu. Ya, sedekah itu amalan paling utama di bulan Ramadan. Di luar Ramadan itu, di luar Ramadan sedekah itu sudah menjadi amalan utama, Bu. Kalau dalam bahasanya Abu Bakar itu dalilun ala sidqi imanil mar'i. Tanda benarnya iman seseorang itu ya sedekah itu. Tanda benarnya iman seseorang itu sedekah. Makanya kalau kita lihat ada seseorang yang rajin sekali sedekah misalnya, ya. Ya niatnya lillahi Allahu alam. Kalau niat orang itu kan kita nggak bisa menilai niat orang, kita nilai zahirnya. Kalau dia zahirnya seperti itu bisa jadi tanda kebenaran di dalam keimanannya. Makanya Abu Bakar itu kan nggak bisa. Abu Bakar, Umar suatu hari bersedekah setengah hartanya, ya berharap bisa mengalahkan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar seluruh hartanya. Nah, ketika ditanya sama Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, Allah dan Rasulnya, gitu kan. Yakinnya di situ. Jadi sedekah itu sudah afdol. Di luar Ramadan itu sudah afdol. Maka di bulan Ramadan lebih afdol lagi. Dalam riwayat At-Tirmidzi dikatakan, Bu, afdolus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Ya, dalam riwayat Tirmidzi. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Dahulu ada ulama, Bu, namanya Al-Jahiz. Al-Jahiz ini orang Mu'tazilah sebenarnya. Mu'tazilah itu aliran ilmu kalam ya. Dia punya kitab namanya Kitab Al-Bukhala. Nah, kitab Al-Bukhala itu kitabnya orang-orang bakhil artinya, Bu. Ya. Nah, jadi kata beliau salah satu sifat dasar kita ini, Bu. Semua kita ini. Salah satu sifat dasarnya itu apa? Bakhil. Ya, bakhil. Pelit itu sifat dasar kita, Bu. Dan sedekah itu ujian bagi kita. Sedekah itu ujian bagi kita. Apakah orang yang bersedekah itu nggak suka harta ya? Suka, Bu ya. Nah, apakah ibu yang datang ke sini berarti pengangguran, berarti nggak ada waktu? Kan enggak, Bu ya. Nah, orang sibuk juga sebenarnya, banyak kerjanya menunggu ya, Bu ya. Cuman menyempatkan waktu untuk bermajelis ilmu, kan gitu, Bu. Orang yang sedekah juga begitu, bukan berarti orang sedekah itu orang nggak butuh harta begitu. Mereka juga butuh, cuman kan panggilan keimanan gitu. Nah, Ramadan itu juga momen salah satunya. Orang kalau udah hadir di sini kan bukan berarti orang nggak ada pekerjaan, nggak ada yang akan digarap, nggak ada yang mau dikerjakan, kemudian datang ke pengajian daripada nggak ngapa-ngapain, nggak gitu. Memang menyempatkan waktu. Banyak yang akan dikerjakan sebenarnya, Bu ya. Nah, banyak yang akan dikerjakan. Nah, sedekah itu juga gitu. Jadi, afdalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu sedekah di bulan Ramadan. Salah satu bentuknya, Bu, ya, dengan memperbukakan orang yang
berpuasa. Itu salah satu bentuk sedekahnya ya. Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan man fattara shaiman, siapa yang memperbukakan orang yang berpuasa, kutiba lahu mislu ajrihi, maka ditetapkan baginya pahala orang yang berpuasa tersebut ya. La yang kusu min ajrihi syai'un, tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Jadi kayak ibu misalnya kasih takjilan ke masjid. Masjid itu ada 100 orang atau 50 orang. Nah, berarti 50 orang itu terasa pahala ke ibu. Tapi pahalanya nggak kurang. Ya, pahala dia nggak kurang. Maka kalau kita udah bersedekah itu ikhlaskan ya Bu. Ya, jangan ditandai orangnya itu ngambilnya 2. Nah, itu bukan urusan kita. Jangan diurus itu Bu. Nah, oh dia buat tiap hari ke masjid, jangan itunya, itu mengurangi pahalanya. Bil manni wal adza ya. La tubatilu sedekatikum bil manni wal adza. Jangan dirusak pahala sedekah itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orangnya. Ya udah biarin panitia yang ngurus gitu. Jangan kita yang ngurus menandai orang yang mana yang tampil. Bukan urusan kita itu Bu ya. Jadi dapat pahala berapa orang, yang 100 orang berarti pahalanya semua dapat. Ya. Pahalanya semuanya dapat. Itu sehari. Kalau bayangkan kalau tiap hari atau berapa tempat atau banyak kita itu. Makanya pahalanya banyak sekali. Makanya puasa Nabi dalam hadis qudsi kan dikatakan begitu, Bu. Asyamu li wa ana ajzihi. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Kenapa? Karena kita nggak tahu gitu. Puasa itu apa namanya? Batasan pahalanya kan nggak terhingga di situ. Sedekah juga di bulan Ramadan nggak terhingga. Di luar Ramadan sedekah itu dilipat gandakan berkali-kali lipat. Di luar Ramadan lebih dilipatkan lagi. Dalam hadis At-Tabrani juga dikatakan, Bu, man fattara shaiman, siapa yang memperbukakan orang yang berpuasa ala ta'amin, dengan makanan, wa syarabin, minuman, min halalin. Ini menjadi kunci juga Bu, dari yang halal. Karena Allah tidak menerima layak balu sodaqatan min gulul. Allah tidak menerima sedekah dari segala bentuk pencurian, korupsi dan sejenisnya. Jadi siapa yang memperbukakan orang yang berpuasa dengan makanan minuman dari yang halal, salat alaihil malaika, maka para malaikat berselawat mendoakannya. Fi sa'ati syahri Ramadan. Nah, setiap jam di Ramadan itu, setiap saat di bulan Ramadan. Ramadan sehari 24 jam. Sebulan. Nah, setiap 24 jam itu setiap saat didoakan oleh para malaikat. Salat alaihi al malaikatu fi sa'ati syahri Ramadan. Setiap saat di bulan Ramadan didoakan oleh para malaikat. Malaikat itu kan enggak pernah bermaksiat pada Allah Taala, sehingga pahalanya apa? Doanya apa? Makbul selalu. Nah, makbul selalu. Kenapa majelis kayak gini ini menjadi nyaman, Bu? Ya karena ada malaikat hadir di situ. Ya, malaikat hadir, Bu. Di masjid itu kan nyaman sekali itu, Bu ya. Nah, makanya kita juga perlu menghadirkan malaikat di rumah kita dengan ada misalnya ngaji Quran di rumah. Di rumah tilawah, ada sholat sunnahnya gitu tuh. Itu menghadirkan malaikat itu. Kayak gini kan kenapa kita nyaman berada di majelis ilmu itu? Karena malaikat hadir di situ. Kan dalam hadis dikatakan begitu. Turun para malaikat ya. Nazalat bihir, turun di situ malaikat dengan rahmat Allah, mengepakkan sayapnya itu. Wa zakarallahu fiman indahu, Allah menyebut siapa-siapa yang ada di majelis itu. Ya, makanya malaikat itu membawa ketenangan, Bu. Kalau ada rumah yang enggak tenang itu salah satunya bisa jadi enggak dimasuki malaikat itu. Jadi masuki malaikat ada banyak sebabnya. Bisa jadi salah satunya apa, Bu? Memelihara anjing misalnya. Anjing kan boleh dipelihara tapi di kebun ya. Atau enggak untuk menjaga, jangan untuk sama kayak kucing gitu. Kucing masuk ke kamar kemana, kalau anjing jangan disamakan kayak kucing gitu ya, Bu ya. Nah, atau misalnya ada gambar yang patung-patung dan sejenisnya, itu juga bisa. Maka perlunya kita menghadirkan malaikat di rumah kita itu biar nyaman. Nah, bulan Ramadan itu malaikat mendoakan kita. Mendoakan kita ya, Bu ya. Nah. Kemudian wa shalla alaihi Jibrilu Lailatul Qadar. Di malam Qadar, Lailatul Qadar khusus didoakan oleh Sayyidulnya malaikah. Sayyidul malaikah siapa? Malaikat Jibril. Kalau Sayyidul Anbiya war Rasul, pemimpinnya para nabi dan rasul, Nabi Muhammad. Ini didoakan secara khusus oleh Sayyidul malaikah. Malaikat biasa saja berdoakan udah makbul, apalagi Sayyidul malaikah. Pemimpinnya malaikat.
malaikat. Makanya orang yang memperbukakan, orang yang berpuasa didoakan seluruh malaikat setiap saat, secara khusus malaikat Jibril di malam Qadar. Rasulullah itu Bu, di luar Ramadan sudah dermawan. Di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Dalam hadis dikatakan karena Rasulullah ajwadun nasi, ajwadan nasi, ya Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan, wa kana ajwadan nasi ma yakunu fi Ramadan. Lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Di luar Ramadan itu Bu, kalau ada seseorang meninggal, itu Rasulullah biasanya manggil ahli warisnya. Ada harta yang ditinggalkan, bagikan wali warasatihi untuk para ahli warisnya. Kalau ada hutang, biarkan saya membayar. Kalau Rasulullah ketika itu punya uang gitu ya. Itu bayangkan ketika itu. Kalau di dalam Ramadan lebih lagi daripada itu, Bu ya. Nah, itu yang pertama, Bu. Yang kedua yang bisa kita optimalkan, Bu, qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Kita hidupkan malam-malam Ramadan. Qiyamul Lail itu, Bu, itu mencakup semua amalan sholat qiyam yang kita lakukan di malam hari. Makanya Qiyamul Lail itu mencakup tahajud, mencakup witir. Kalau kita mau sholat tahajud di malam itu berarti ada sholat hajatnya, masuk Qiyamul Lailnya di situ. Ya, kita mau sholat taubat di situ ya berarti masuk Qiyamul Lail. Ada Qiyamul Lail yang khusus di bulan Ramadan, yaitu bulan sholat apa, Bu? Tarawih itu. Ya, makanya kita perlu menjaga tarawih itu. Karena tarawih hukumnya sunnah, Bu. Mau kita 8 rakaat, mau 20 juga nggak ada masalah. Kalau dalam mazhab Maliki itu malah 36 itu, Bu, ya. Sebenarnya nggak ada masalah di situ ya. Yang nggak masalah itu kalau sampai kita nggak sholat ya, Bu ya. Ya. Tapi kalau sampai berkelahi gara-gara sholat itu juga nggak berteguran gara-gara berdebat masalah rakaatnya itu juga parah, Bu. Karena sholatnya sholatnya sunnah. Nah, jangan sunnah. Menjaga menjaga persaudaraan mukminnya wajib. Kemudian gara-gara itu kita gara-gara berdebat masalah di masjid ini 20, di masjid ini 8, kemudian nggak teguran di jalan. Nah, ini parah, Bu ya. Nah, berarti nggak boleh. Dalam hadis dikatakan dalam riwayat Bukhari, man qoma Ramadana, siapa yang qiyam Ramadan imanan lagi-lagi dengan iman, wahtisaban dan ikhlas lillahi ta'ala ghufira lahu, diampunkan dosanya. Jadi qiyamul lail. Jadi kita selesaikan tarawih itu bersama imam, Bu. Nah, kemudian setelah itu ya witir juga. Nanti kalau seandainya mau nambahkan lagi kan nggak ada masalah ya. Yang nggak boleh itu apa, Bu? 2 kali witir dalam semalam. La witroni fi lailatin. Tidak ada 2 kali witir dalam semalam. Ya. Witir cuma satu kali saja. Tapi dioptimalkan ya, Bu. Maka tuntaskanlah tarawih itu bersama imam. Itu ada fadilah tersendirinya sunnah khulafaur rasyidin itu, Bu. Kan di zaman Nabi cuma 3 hari loh. Yang bersama para sahabat. Kemudian beliau khawatir akan menjadi kewajiban. Akhirnya ketika itu ya, beliau nggak keluar lagi. Kemudian di zaman Umar orang sudah sholat sendiri-sendiri, sini sendiri, sini sendiri. Akhirnya dikumpulkan sama Umar, imamnya Ubay bin Ka'ab. Itu kan menjadi sunnah khulafaur rasyidin, maka tuntaskan bersama imam ya, Bu. Di luar Ramadan ini seharusnya kita juga begitu. Dalam riwayat itu dikatakan jangan sampai malam berlalu kemudian kita nggak qiyam sama sekali, Bu. Kita kan qiyamul lail itu sebenarnya terbentang waktunya dari habis Isya sampai kapan, Bu? Menjelang subuh ya, Pak ya. Kemudian dari habis Isya sampai menjelang subuh kita 1 rakaat pun nggak kita isi sama sekali kan rugi sebenarnya. Dalam riwayat itu kan dikatakan begitu. Witir kan 1 rakaat. 1 witir paling minimal ya, Bu ya. Paling sedikit gitu ya. Masa di antara waktu yang terbentang panjang itu nggak 1 rakaat pun nggak ada qiyamul lail yang kita kerjakan. Itu kan rugi sekali. Padahal mungkin ibu-ibu bangunnya udah jam 4, udah jam 3 gitu. Kemudian enggak, itu kan kerugian gitu ya, kerugian sekali. Kemudian yang berikutnya, Bu, yang bisa kita optimalkan di bulan Ramadan adalah tilawah Al-Qur'an. Tilawah Al-Qur'an, Bu. Membaca Al-Qur'an. Ramadan dengan Al-Qur'an itu 2 hal yang nggak bisa dipisahkan, Bu. Syahrul Ramadan alladzi
unzila fihil bulan Ramadan yang diturunkan di situ Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Al-Qur'an itu afdolul kalam itu. Sebaik-baik kalam. Gak ada kalam yang lebih baik daripada Al-Qur'an, kalamullah. Kemudian diturunkan kepada afdolul anbiya, sebaik-baik nabi. Ya, yang membawa yang menghantarkan siapa, Bu? Afdolul malaikah itu, sebaik-baik malaikat Jibril. Diturunkan di afdolus syuhur itu, Bu. Sebaik-baik bulan. Bulan apa, Bu? Ramadan. Kemudian diturunkan di afdolul layali, sebaik-baik malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan di aqdasu ardin. Ya, negeri paling suci atau negeri terbaik lah. Negeri haram, Mekah Ibu. Itu kan negeri haram. Jadi semua yang terkait dengan Al-Qur'an itu kemuliaan semuanya. Ya. Bahkan dalam Al-Qur'an kan dikatakan inna anzalna ilaikal kitab. Nah, kami menurunkan artinya gini, saya agak lupa ya. Kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an kitab mubarak. Mubarak itu artinya diberkahi. Kadang-kadang kita mungkin beralasan nggak ada waktu untuk membaca Al-Qur'an. Justru ketika nggak baca Al-Quran tuh waktu kita nggak terberkahi. Dahulu ada seorang ahli hadis itu, ulama hadis ya. Jadi beliau menceritakan ketika saya membaca Al-Quran banyak masalah-masalah keilmuan yang bisa saya kaji. Waktunya lapang. Kemudian ketika nggak membaca sama sekali, nggak mulai dengan baca Al-Quran gitu, nggak baca Al-Quran karena dengan alasan sibuk, justru yang dikaji itu sedikit jadi. Jadi bisa jadi kita merasa sempit waktu terus, karena kita nggak membaca Al-Quran, itu Al-Quran nggak kita utamakan dahulu. Itu kan menjadikan berkah itu, Bu. Berkah itu kan itu artinya, Bu. Kita mungkin waktunya sama-sama 24 jam, Bu. Ya, ada ibu-ibu yang 24 jam itu kayaknya bisa mengerjakan banyak hal. Bisa ikut kajian, bisa pekerjaan rumah selesai, jemput anak, bisa gitu. Semuanya tuntas di situ. Ada ibu-ibu yang kayaknya waktunya sempit terus. Kayaknya waktu cuman untuk apa namanya, mungkin cuman untuk menyelesaikan satu pekerjaannya waktunya udah habis. Ya. Ada yang kadang-kadang gitu. Dan terasa gitu, bukan ada, tapi memang ada terasa gitu. Banyak. Itu gara-gara apa? Keberkahan itu, Bu. Keberkahan Al-Qur'an itu. Keberkahan Al-Qur'an. Itu kan berkah itu. Sama berkah itu bukan cuman di harta ya, Bu. Kalau berkah harta jelas itu. Kalau berkah harta contohnya kayak gini, ada orang yang mungkin kita lihat gajinya kalau dihitung-hitung tuh kayaknya enggak, UMR nggak cukup gitu. Cuman dia bisa hidupnya cukup, anaknya sekolah semua, berhasil semua, hidupnya nyaman, itu berkah namanya. Waktu juga begitu. Waktu itu kita mungkin sama-sama 24 jam, Bu. Cuman ada orang yang waktunya berkah gitu. Waktunya berkah, tidurnya cukup, sehat gitu. Banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan, produktif orangnya. Banyak. Ya, waktunya sama dengan kita. Ada orang yang kita mungkin saya sendiri bisa merasa waktunya 24 jam kayaknya menyelesaikan satu kerjaan nggak tuntas-tuntas, waktu habis, besok diulang lagi habis lagi waktunya nggak selesai juga. Nah itu, makanya berkah itu kan inti kehidupannya, Bu. Usia berkah, ya, tenaga berkah itu artinya apa, Bu? Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, itu kata-kata Nabi Isa, aku dijadikan diberkahi dimanapun berada, artinya bermanfaat dimanapun berada. Kan kita kalau berdoa mau makan, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah ya, Bu, ya. Ada orang walimah nikah, barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga Allah memberkahi dalam kebaikan, memberkahimu dalam keburukan. Ada anak baru lahir, barakallahu fil mauhub. Semoga Allah memberkahi anak yang dilahirkan itu. Kenapa? Bukan ada orang anak misalnya dilahirkan justru bukannya bahagia, tapi ujung-ujungnya menjadi bencana tuh. Anaknya malah menjatuhkan ibunya ke neraka misalnya, bisa jadi itu. Durhaka gitu. Makanya kita mohonnya itu diberkahi semuanya itu. Kan berkah itu inti hidup. Dahulu ada guru muridnya Imam Syafi'i, Bu. Ngadu ke Imam Syafi'i, digaji 5 dinar nggak cukup-cukup. Kata Imam Syafi'i, minta kurang 4 gitu. Minta 4 ke majikannya. Minta 4. Ngadu lagi nggak cukup, 3 gitu. 3 dinar. Ketika 3 dinar,
Dia melapor ke gurunya, "Wahai guruku Imam Syafi'i, alhamdulillah cukup sekarang. 3 dinarnya cukup." Kemudian dikatakan oleh Imam Syafi'i, yang menjadi bingung saya kata murid itu, "Kenapa engkau menyuruh saya mengurangi bukan menaruh untuk menambah?" Kata Imam Syafi'i, "Ya berarti hak engkau itu ya cuma 3 sebenarnya. Yang lainnya apa? Zalim, korup dan sejenisnya." Ya. Bisa jadi enggak berkah itu waktu seharusnya bekerja kita 8 jam, kemudian gaji 8 jam, kemudian kerja cuma 6 jam, bisa jadi kalau pegawai itu. Kan tergantung kontrak, al-muslimun ala syurutihim, kalau sudah sepakati syaratnya itu ya berarti dituntaskan. Walaupun tugasnya majikan itu juga untuk mensejahterakan itu ya wajib juga. Tapi kan tugasnya orang yang sudah terikat perjanjian apa? Ya syarat itu. Gitu ya. Nah berkahnya di situ. Nah, Al-Quran ini juga berkah. Ini kita balik lagi ke pembahasan kita. Nah Al-Quran itu menjadikan waktu kita itu berkah. Jadi jangan kita anggap bahwasanya ketika kita nggak ngapa-ngapain, beralasan sibuk misalnya, kita abaikan Al-Quran yang rugi. Seolah-olah yang rugi Al-Quran itu gitu. Atau Al-Quran. Yang rugi itu kita sebenarnya. Waktu kita jadi nggak barokah. Hidup kita juga nggak jelas mungkin. Al-Quran itu obat, syifaun lima fis sudur, penyakit segala yang ada di hati, galau dan sejenisnya itu penyakit. Obatnya adalah Al-Quran. Ya minimal kita khatamkan sekali khatam ya Bu ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetor hafalan beliau kepada Jibril itu sekali khatam dalam Al-Quran, ketika tahun meninggalnya itu 2 kali khatam langsung kepada Jibril. Ya. Kalau para ulama kita lihat kayak Imam Syafi'i itu 60 kali khatam itu Bu ya, dalam Ramadan itu ya. Nah, luar biasa ya Bu ya. Nah, tapi itu balik lagi, sebagian ulama itu mengatakan itu mustahil riwayatnya. Taruhlah mustahil gitu ya. Tapi kalau seandainya sahih, maka perhitungannya balik kepada keberkahan waktu itu tadi. Kan kalau barokah itu yang mustahil tuh menjadi bisa. Itu ya. Jadi kita inilah. Dalam hadis dikatakan Bu asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat bagi kita pada hari kiamat. Syafaat itu artinya apa, Bu? Kalau seandainya kita masuk neraka, kemudian Al-Quran itu akan menarik kita masuk surga. Jadi direkomendasikan, bahasa kita itu syafaat itu rekomendasi Bu. Saya misalnya mau mendaftar di mana misalnya, saya mau mendaftar di kantor Sufulan, mau kerja. Kemudian teman saya yang kebetulan orang terpercaya di situ ngasih rekomendasi, ini orang dalam lah kayak gitu ya. Orang dalam. Nanti di akhirat itu berlaku orang dalam. Syafaat itu salah satunya. Nah, ini orang baik, ini orang ini dia berkualitas. Nah, diterima gitu. Karena memang layak. Kalau seandainya nggak layak, nggak boleh dikasih syafaat. Nah, syafaat itu kepada yang layak. Nah, kepada yang layak, kalau nggak layak nggak boleh dikasih syafaat. Berarti itu kezaliman di situ. Dalam hadis dikatakan asyamu wal Qur'anu yashfa'ani fi abdin fil abdi yaumil qiyamah. Al-Qur'an dan puasa itu memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa akan mengatakan ya, ai Rabb, wahai Tuhanku, wahai ya Allah, mana'tuhu ta'ama wasyahwata. Ya, aku menahannya dari makanan dan syahwatnya. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Ya, dari puasa itu kita nahan makan, minum dan sejenisnya, kasih syafaat. Ya. Nah, akhirnya yang dari aslinya penduduk neraka dikeluarkan dari penduduk surga gitu. Kemudian Al-Qur'an juga mengatakan mana'tuhun nauma bil-laili, aku menghalanginya dari tidur di malam hari, fasyafi'ni fihi, kasih aku izin untuk memberikan syafaat, fayashfa'ani, keduanya memberikan syafaat. Para ulama menjelaskan nanti amalan kita Ibu termasuk puasa dan baca Al-Qur'an itu akan memiliki bentuk pada hari kiamat. Dalam riwayat itu dikatakan begitu. Ya. Kan kita nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu, dari manusia pertama, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, itu dikumpulkan di padang mahsyar, Bu. Padang mahsyar, ya, dalam riwayat itu kan matahari 1 mil ya di atas kepala kita. Ada orang yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringat sampai lutut, ada yang keringat sampai terbenam sama keringatnya, tergantung amalan masing-masing. Dan dihisab itu kan satu-satu. Dan satu harinya itu kan kealfisanatin ya, 1000 tahun seperti yang kita hitung. Jadi lama dihisab itu, Bu. Dalam hadis itu kan dikatakan hufatan ghorbal, hufatan uratan ghorbal gitu. Hufatan
nggak beralas kaki, uratan, nggak berpakaian, gorbal tadi seperti dilahirkan. Makanya ketika itu Aisyah bertanya, gorbal ya Rasulullah, gitu. Maksudnya tidak berkhitan ya Rasulullah. Kata Rasul pada Aisyah, kamu jangan bayangkan itu, nggak ada orang pikiran itu ketika itu. Semuanya pusing dengan mikirinnya masing-masing ya Bu ya. Nah, pusing. Nah ketika itu pusing mikir itu semua Bu. Nah makanya semuanya butuh syafaat ketika itu Bu. Ya sebuah dan dihisap satu-satu. Kan dalam surat apa itu yang yauma yafirul mar'u min akhihi, surat apa Bu? Surat apa Bu ya? Apa saya? Nah, yauma yafirul mar'u min akhihi, lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari bapaknya dan ibunya, wa sahibatihi wa banihi, dari istrinya, pasangannya dan anak-anaknya. Kan para ulama menjelaskan dalam kalau mensyarah itu ya, salah satu penjelasan ulama itu mereka kenapa? Khasyatul muthalabah itu. Takut diminta pertanggungjawabannya. Kenapa takut ya? Misalnya bapak, anaknya nuntut, saya nggak diajarin sholat, saya nggak disuruh sholat. Istri tak tanggung jawab kepada suaminya, saya nggak pernah dididik, gitu, nggak pernah diajarin. Makanya yang laki-laki hadir lari, gitu. Ibu pun lari misalnya kalau seandainya dituntut sama anaknya. Ya takut ya Bu, ya fil mar. Jadi jangan kita bayangkan itu sebentar ya Bu ya. Makanya salah satu nanti syafaat khusus Nabi juga. Sebenarnya syafaat Nabi itu kan yang khusus Nabi dua. Syafaat itu tiga, dua khusus Nabi, satu untuk orang beriman semuanya. Nah, khusus Nabi itu yang menyelamatkan orangnya ahli surga biar masuk surga langsung nggak kelamaan gitu ya. Nah kita ya belum tentu. Kita mau mohon dapat syafaat itu. Ya. Nanti semua aib kita dibuka ketika itu. Ya. Aib dibuka di hadapan semua orang ketika itu. Makanya nanti akan ada dalam dua itu dikatakan ada orang-orang yang ketika melihat catatan amalannya, yang dilihatnya dosa-dosa kecil semua Bu. Kemudian dia protes kepada Allah Ta'ala, ya Allah ini ada kayaknya sesuatu yang kurang ini gitu. Yang nggak tercatat di sini. Gitu. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala tertawa kemudian suruh masuknya. Dan senyum ya dalam hadis dikatakan masuk surga. Jangan kita bayangkan senyum Allah gimana itu sifatnya Allah taala. Kemudian suruh masuk surga. Dalam hadis dikatakan yaitu orang yang menutupi aib saudaranya. Nanti dihilangkan itu, Bu. Kita ini punya aib banyak sebenarnya, Bu. Aib kita ini banyak sebenarnya, makanya kita bermohon kepada Allah taala ditutupi ya. Ya, ditutupi. Nah, ya saya juga begitu nah kita banyak aib. Baik, kemudian yang berikutnya Bu, ada dua lagi Bu, i'tikaf. I'tikaf ya. Nah, i'tikaf itu di luar Ramadan pun ada sebenarnya i'tikaf secara umum ya Bu. Kayak saya ke masjid kemudian meniatkan i'tikaf sejam 2 jam. Cuman di bulan Ramadan itu ya sunnahnya 10 hari ya full gitu ya kalau bisa. Tapi kalau seandainya bekerja kayak bapak-bapak itu ya ya pensiun, kalau pensiun usahakan bisa kayak ibu. Nah, kalau ibu-ibu misalnya, ibu-ibu pun boleh karena para sahabat apa, para ummahatul mukminin itu kan setelah Rasulullah meninggal mereka selalu beriktikaf juga. Asalkan dengan izin suami ya, Bu ya. Kalau yang masih ada bapak ya atas izin bapak tentunya. Iktikaf di masjid. Apalagi sekarang rata-rata semua masjid itu udah ada panitianya menyediakan itu ya, Bu ya. Nah, sahur dan sejenisnya. Kalau kalong Bu ya, terutama ibu-ibu mungkin sibuk itu di 10 hari terakhir itu ya nggak ada masalah juga, sesempatnya saja gitu ya, sesempatnya saja. Kalau bisa optimalnya ya seperti sunnahnya Nabi itu nggak kemana-mana ya, kecuali 10 hari itu konsentrasi di situ. Cuman kan kadang-kadang kondisi kita, pertama mungkin, kalau yang masih bekerja itu belum libur gitu ya, belum 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 libur itu. Kemudian kalau ibu-ibu malah sibuk juga kadang-kadang ibu ya. Nah, tapi ibu-ibu banyak pahalanya itu, Bu. Jadi sedekah itu memperbukakan puasa itu masuk sedekah ya, Bu. Menyediakan itu ya. Bapak baca Al-Qur'an ya, saya ibu sibuk di dapur itu pahalanya lebih banyak juga, Bu. Masyaallah. Pahalanya baca Al-Qur'an itu ditransfer ke Ibu. Masyaallah. Sip ya, Bu, ya. Kemudian terakhir, Bu, ya terakhir, umroh ya. Nah, ini umroh di bulan Ramadan sebenarnya sunnah, Bu. Makanya rame, Bu, ya, bulan Ramadan tuh rame sekali. Ya, rame sekali di bulan Ramadan. Dalam hadis dikatakan dalam riwayat Abu Daud, Bu, umrotun fi Ramadana kahajjatin ma'i. Ya. Umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Ya. Nabi kan haji cuma haji wada itu Bu ya, sempat. Maka kita mendapatkan pahala, pertama pahala umrohnya, yang kedua pahala kayak hajinya, yang ketiga pahala bersama nabinya. Itu Masya Allah pahalanya.
Makanya mudah-mudahan semua kita diberikan kemudahan, Bu, untuk bisa umroh di bulan Ramadan insyaallah. Amin ya rabb. Saya cukupkan demikian, Bu, ya. Kalau ada yang mau ditambahkan monggo, Bu, kalau ada yang mau bertanya sebelum kita menanya atau mau menambahkan silahkan. Jadi kesimpulan kita tadi Pak nanya kesimpulan ya, Pak, ya. Kesimpulan kita ya amalan-amalan andalan tadi ya, Bu, ya. Pertama sedekah ya. Secara khusus itu iftar. Sahur gimana, Ustaz? Ya sahur kalau nggak ada dalil secara khususnya berarti masuk ke dalam keumuman sedekah ya, Bu, ya. Sedekah tetap banyak pahalanya. Kedua, qiyam Ramadan, kemudian qiyamul lail, kemudian apa lagi tadi, Bu? Iktikaf, kemudian terakhir umrah. Kemudian tadi Bapak bertanya, apa Pak? Oh iya, kadang-kadang ada yang mengatakan ngapain ngaji-ngaji terus ya, Bu, ya. Ngaji-ngaji terus.